Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita bisa bermajlis kembali di bulan ini. Semoga segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitas yang telah kita laksanakan diberikan keberkahan dan kebaikan. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, topik kita hari ini adalah pohon Yahudi dalam Al-Qur'an. Hadirin, kalau kita mengenal hadis Nabawi terkait dengan pohon Yahudi, maka Rasul menyebut istilah khusus pada pohon itu ya. Masih ingat istilahnya ya? Syajaratu Hurqat ya, pohon Hurqat ya. Ya, jadi dalam hadis Nabawi kita mendapati pohon Yahudi disebut dengan pohon Hurqat. Kalau di Al-Qur'an Allah sebut dengan kata yang lainnya. Ya, kita masuk pada ayat 5 di surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma qata'tum min linatin, apa yang kalian tebang dari pohon Yahudi, au taraktumuha qa'imatan ala usuliha, atau kalian membiarkannya tetap kokoh berada di atas akar-akarnya, fa biidznillah, maka itu semua dengan izin Allah, wal yukhzil fasikin, dan untuk menghinakan orang-orang fasik. Nah, Bapak Ibu, pada ayat 5 di Al-Hasyr ini kita mendapati Allah menyebut dengan kata lina. Jadi istilahnya adalah lina. Ya, sebagian mufassir menyebutkan itu adalah pohon kurma milik Yahudi. Ya, sebagian yang lainnya menegaskan kembali bahwasanya itu adalah kebun kurma mereka di Khaybar. Ya. Nah, hadirin, mengapa kita mendapati ada kejadian di ayat 5 ini terkait dengan penebangan pohon-pohon kurma atau pohon-pohon Yahudi di saat itu? Ya, ini bermula dari perlawanan orang-orang Yahudi di Khaybar. Mereka membangun benteng-benteng yang kokoh, berlapis-lapis, ya, dan itu semuanya diawali dendam kesemut mereka terhadap Madinah. Ya, kenapa begitu? Karena 3 suku Yahudi hengkang dari wilayah Madinah. Yang pertama adalah suku Bani Qainuqa, yang kedua suku Bani Nadir, yang ketiga suku Bani Quraidah. Jadi semuanya hengkang dari Madinah. Jadi nampaknya mereka dendam dengan membangun koalisi besar ya di Khaybar ketika itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di ayat 5 ini, kita sedikit murojaah terkait dengan suku-suku Yahudi yang terusir dari Madinah yang tadi dimulai dari suku Bani Qainuqa. Ya, suku Bani Qainuqa ini bermula dari seorang sahabiah yang dalam riwayatnya dijelaskan bahwasanya beliau ini menyambungkan emasnya ke perkampungan Yahudi Bani Qainuqa ini, atau dia mau membeli emas di situ ya. Nah, ketika sahabi ini jongkok, penjual emasnya mengkaitkan ujung jilbab dengan ujung jubahnya, sehingga ketika berdiri tersikaplah auratnya ya. Berteriaklah sahabiah ini. Ketika berteriak ada seorang sahabat yang melihat itu dan memberikan pertolongan. Terjadi perkelahian dengan penjual emas itu ya. Ya. Nah, ternyata penjual emas ini meninggal dalam peristiwa itu, dan sahabat kemudian dikeroyok oleh orang-orang Yahudi yang lainnya. Jadi nampaknya mereka bersekongkol untuk melakukan aksi itu ya. Jadi tampak satu suku kompak semua. Hadirin, kita mungkin akan sulit mendapati ya kalau ada kejahatan yang kompak dilaksanakan satu suku itu ya. Tapi itu fakta yang terjadi. Mereka kompak untuk membela kawannya yang bersalah itu. Ya. Sehingga terjadi pengepungan pada mereka, dan mereka pun juga seandainya minta maaf, berjanji tidak mengulangi pun akan dimaafkan. Tapi ternyata mereka lebih pilih hengkang dari Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suku Bani Nadir. Suku Bani Nadir ini bermula dari terbunuhnya 2 orang dari Bani Kilab. Ya,
karena ada yang terbunuh dari Bani Kilab ini, dicarilah pembunuhnya, ternyata diketemukan pembunuhnya namanya Amir bin Umayyah Al-Dhamiri, seorang Yahudi dari suku Bani Nadir. Ketika dihadirkan dalam persidangan, ternyata dia dinyatakan tidak sengaja dalam membunuh. Nah, hadirin, kalau sengaja akan mendapatkan kisos, gitu ya. Tapi kalau tidak sengaja mendapatkan diat denda yang akan dibayarkan pada keluarga yang ditinggalkan. Denda disepakati, Rasul kemudian mengambil denda itu ke perkampungan Bani Nadir ini bersama beberapa sahabat. Sampai di perkampungan ini, Rasul diarahkan ke bawah loteng. Tapi belum sampai Rasul lama berdiri di situ, Rasul langsung pergi beranjak dan langsung menuju Madinah. Di antara sahabat kaget, kenapa Rasulullah begitu buru-buru menuju Madinah? Bukankah kita belum menyelesaikan urusan ini? Kita belum berhasil mengambil diat yang dijanjikan, tapi ternyata Rasul sudah pergi. Rasul menyampaikan pada para sahabat bahwasanya malaikat Jibril menyampaikan berita tentang di atas loteng itu sudah ada yang siap menjatuhkan batu besar, gitu ya. Ya, jadi ternyata Rasul ketika datang ke situ bukan disambut dengan mereka siap membayar diat, tapi mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Batu itu mau dijatuhkan, ya. Makanya Rasul tidak lama di situ langsung pergi. Ya. Nah, sesampai di Madinah, Rasul kemudian mensomasi mereka. Kalau dalam waktu 10 hari mereka tidak minta maaf dengan cara bayar diat. Hadirin, minta maaf di sini bukan berarti mereka harus masuk Islam, tidak, ya. Mereka tidak dipaksa masuk Islam. Tapi kalau mereka menjadi orang-orang yang baik, ya, di saat bersalah maka ketetapan hukum akan diberlakukan. Jikalau mereka diberikan tanggung jawab untuk berdiat, maka mesti itu dijalankan, ya, sebagai rakyat yang baik, ya. Nah, tapi ternyata bersekongkol itu satu suku bisa bersekongkol semuanya. Jadi mereka mendukung orang yang bersalah ini. Jadi mestinya yang bersalah ini akan tadi didukung untuk bisa melaksanakan dan memohon maaf, ya, untuk memberdiat. Tapi yang terjadi ternyata tidak demikian. Mereka bersekongkol bahkan dalam merencanakan pembunuhannya terhadap Rasulullah SAW. Jadi mereka disomasi, minta maaf atau hengkang dari Madinah. Ya, kalau dalam 10 hari tidak ada kejelasan, maka mereka akan dikepung. Ya, jadi nampaknya mereka akan pilih opsi yang pertama, yaitu minta maaf dengan cara berdiat, ya. Jadi nampaknya mereka takut dengan somasi itu. Nah, tapi sebelum mereka membayarnya, tiba-tiba datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan mengatakan pada mereka bahwasanya jikalau kalian diusir nanti, lana khrujanna ma'akum, kami akan pergi bersama kalian, kami akan keluar bersama kalian. Wala in qutiltum, jikalau kalian diperangi, kami akan membela kalian di 500 tentara. Nah, mereka yang tadinya hendak minta maaf dengan cara memberdiat itu gagal, ya, batal, sehingga mereka tidak jadi melakukan atau meminta maaf. Sampai di hari yang ke-10, Rasul tidak mendapatkan jawaban yang tegas dari mereka. Jadi apakah minta maaf atau mereka hengkang dari Madinah? Yang jelas dua-duanya tidak jelas. Mereka juga tidak minta maaf dan mereka juga tidak pergi dari Madinah, sehingga mereka dikepung. Ketika mereka dikepung, mereka merasa bahwasanya akan ada bantuan yang datang. Tapi kata Allah di Al-Hasyr, innahum lakadzibun, mereka Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya itu berbohong. Mereka tidak akan datang membantu, mereka tidak akan datang membela. Dan benar, ketika ditunggu-tunggu mereka juga tidak datang, ya. Jadi hingga kemudian mereka memilih meninggalkan wilayahnya. Dan hadirin, yang ketiga adalah suku Bani Quraidah. Nah, suku Bani Quraidah ini terusir bermula dari perang Ahzab atau perang Khandaq, ya. Nah, hadirin, selepas perang Khandaq, Rasul hendak meletakkan senjata, para sahabat juga begitu. Tapi malaikat Jibril datang menyampaikan bahwa ya Rasulullah, Allah memerintahkan agar engkau menyelesaikan urusan dengan orang-orang dari Bani Quraidah. Ya, ada apa dengan mereka? Hadirin, dalam perang Ahzab, perang Khandaq ini, meskipun kaum muslimin mereka tidak melakukan perlawanan karena sudah dibuat parit yang dalam lebar mengitari Madinah. Jadi sehingga tidak terjadi peperangan di sana dan orang-orang kafir Quraisy kembali pulang karena perbekalan mereka habis, mereka tidak bisa melintas. Di situ orang-orang Yahudi dari suku Bani Nadir ternyata membela
orang-orang Quraisy, ternyata mereka membela asing. Nah, hadirin sebagai bangsa yang baik, meskipun mereka bukan muslim, jika wilayahnya diserang, harusnya mereka membela negerinya. Tapi yang terjadi tidak begitu. Ternyata mereka lebih membela asing dibandingkan bela negerinya. Oleh karena itu, mesti segera diselesaikan urusan itu. Rasul memerintahkan para sahabat untuk segera menuju wilayah Bani Quraidah. Hingga Rasul mengatakan pada para sahabat, la tusallul asra, kalian jangan salat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Artinya agar mereka tidak santai-santai dalam perjalanan, agar mereka segera sampai di wilayah itu. Nah, ini hadirin yang di antara hadis yang kemudian memunculkan perbedaan di antara sahabat ketika mereka melaksanakan pesan Rasul ini ya. Ada yang sholat di Bani Quraidah, sholat asarnya, ada yang sholat dalam perjalanan. Nah, Rasul membenarkan mereka semuanya. Jadi memang yang dimaksud oleh Rasulullah adalah agar mereka segera sampai di wilayah itu. Ya, jadi yang tampaknya tidak mungkin mendapatkan sholat asar di Bani Quraidah, maka solusinya mereka bisa sholat dalam perjalanan karena mereka tidak mungkin akan menjamak sholat asar mereka dengan sholat maghrib ya. Jadi sehingga asarnya mesti diselesaikan dulu. Nah, hadirin, ini juga berakhir dengan hengkangnya orang-orang Yahudi dari suku Bani Quraidah. Jadi sudah tidak ada suku-suku Yahudi di Madinah ketika itu. Ya, 2 tahun berikutnya kekuatan tampak di wilayah Khaybar. Jadi koalisi mereka, koalisi besar ya, ada 10.000 pasukan di situ dan tampaknya mereka sudah mempersiapkan segalanya. Benteng-benteng mereka sudah siap, berlapis-lapis benteng yang mereka bangun. 10.000 melawan 1.400 kaum muslimin. Jadi jumlah yang tampak tidak imbang hadirin ya. Di saat itu Rasul punya inisiasi bahwasanya mereka bangun benteng-benteng ini dari mana? Itu sumber uangnya dari mana? Tampak sekali bahwasanya sumbernya adalah dari pohon lina, pohon kurma itu, dari kebun kurma mereka. Nah, hadirin, di sini kita mendapati bahwasanya Allah tidak menyebut dengan istilah nakhil, pohon kurma dengan nakhil ya. Allah juga tidak menyebut dengan an-nakhlah. Allah juga tidak menyebut dengan an-nakhlu. Ya, kalau an-nahlu dengan ha itu lebah ya. An-nakhil dengan ha juga lebah. An-nahlah dengan ha juga lebah. Ini dengan kha, ini pohon kurma. Tapi untuk di ayat 5 Al-Hasyr ini Allah tidak menyebut dengan nakhlah, dengan nakhil, dengan nakhil, tapi Allah menyebut dengan linah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kata linah nanti tidak hanya dimaknai dengan pohon kurma milik Yahudi Khaybar, tapi nanti bisa meluas maknanya hadirin ya. Nah, karena bisnis mereka di saat itu adalah perkebunan kurma, sehingga tampaknya mereka bisa bertahan, mereka membangun benteng-benteng mereka, mereka bisa mempersiapkan, mereka bisa melakukan koalisi besar adalah karena dana mereka yang tetap saja mengalir, gitu ya. Ya, buah-buah kurma mereka yang selalu menghasilkan itu. Makanya Rasul punya inisiatif untuk menebang pohon-pohon itu. Nah, ketika Rasul dan para sahabat menebang pohon-pohon kurma ini, yaitu linah yang dimaksud, maka mereka mengatakan, ini sebuah pelanggaran, kata mereka. Ya, karena dalam perang tidak boleh merusak pohon, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak bangunan, tidak boleh membunuh anak, membunuh perempuan, membunuh orang tua. Ya, nah hadirin, kita diingatkan Allah pada ayat 5 ini bahwasanya ma qada'tum min linatin aw taraktumuha qaimatan aw usuriha. Kamu sekalian tidak menebang pohon Yahudi ataupun kurma ataupun linah, atau kalian membiarkannya tetap kokoh di atas akar-akarnya. Fabi idznillah, maka itu semua dengan izin Allah. Jadi Allah menyatakan itu sudah diizinkan oleh Allah. Waliyukhziyal fasikin, apa tujuannya? Untuk menghinakan orang-orang fasik itu. Orang-orang yang Yahudi yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran dan mereka tidak merasa berdosa, mereka tidak merasa bersalah, bahkan mereka bersekongkol untuk melakukan perlawanan dalam kesalahan yang mereka lakukan. Dan mereka bisa bertahan adalah karena kebun itu. Ya. Nah, oleh karena itu, jikalau mereka kemudian mengembangkan bisnis mereka yang tidak hanya berupa kebun-kebun kurma di saat itu, yaitu bisnis-bisnis yang lainnya, produk-produk yang lainnya, maka itu bisa juga disebut dengan istilah lina. Ya. Jadi fatwa majelis ulama ketika menyatakan boikot terhadap produk-produk yang membela penjajahan, ini tentu kajiannya sudah kasih mendalam, gitu ya, hadirin.
Jadi sehingga tugas kita kaum muslimin adalah sami'na wa ata'na. Ya, kenapa kemudian itu diambil keputusan itu hadirin? Ya, kita ingat bahwasanya doa donasi itu tidak kurang-kurangnya. Ya, tapi ternyata tidak menjadikan Yahudi menghentikan kebiadaban yang selama ini mereka lakukan. Kita bisa bayangkan ya, ada bangsa yang menderita sejak tahun 1948 yang ada di kamp pengungsian, bahkan ada yang dari tahun 48 hingga sekarang berarti sudah 75 tahun ada di kamp pengungsian. Nah, kenapa tidak pulang hadirin? Tanahnya sudah habis, sudah hilang. Rumahnya sudah tidak ada, mau pulang kemana? Ya. Nah, kemudian kita mendapati situasi dan kondisi mereka yang begitu tampak mengerikan. Ya. Ya. Kalau kita misalkan mendapati ada komentar di antara mereka mengatakan bahwasanya, wahai kaum muslimin seluruh dunia, kalian tidak perlu sholat gaib untuk kami. Kami masih hidup, yang mati adalah kalian. Kalau kita mendapat kalimat itu mungkin ada yang merasa tersinggung, tapi mungkin karena mereka merasa penderitaan yang luar biasa gitu ya. Keluarganya semuanya meninggal, dirinya sendiri terluka, rumahnya hancur, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada makanan, pengobatan juga susah. Ya, mau mengeluh pada siapa? Ya, penderitaan itu yang mungkin menjadikan di antara mereka ada yang berkata begitu, dan itu kita anggap wajar ya, dan itu tentunya termasuk mengingatkan kita semuanya bahwasanya kaum muslimin yang selama ini mereka berdonasi, berdoa, berarti mesti menambah apa yang mesti dilakukan untuk menghentikan agar orang-orang Yahudi tidak makin biadab gitu ya. Ya, dan kita mendapati fatwa ini memang sungguh luar biasa ya. Kita belum pernah mendapati ada fatwa seperti itu, dan itu yang tentunya kita akan sama-sama laksanakan dengan sami'na wa ata'na. Jadi jangan sampai kaum muslimin mereka menjadikan pohon-pohon Yahudi itu tetap berbuah. Jangan sampai menjadikan bisnis-bisnis mereka tetap menghasilkan, karena tampaknya itu yang menjadikan mereka tetap bertahan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Jadi kalau di ujung ayat 5 Allah menyebutkan waliyuhzil fasikin, untuk menghinakan orang-orang fasik, berarti itulah yang bisa kita lakukan. Karena begini hadirin, kita berislam ini tidak hanya sekedar untuk kita menyempurnakan rukun-rukun Islam kita ya, tapi itu ada refleksi dari pada kemanusiaannya, yang itu tentu menjadi tugas kita semuanya, karena ibadah kita tidak hanya muamalah sama Allah, tapi juga muamalah sama nas ya. Ya, nah kalau misalkan ada orang yang bertanya begini hadirin, bagaimanakah dengan karyawan-karyawan yang nanti akan terkena dampak dari pemboikotan itu hadirin? Kalau kita bicara maqasid syariah, tujuan diberlakukan syariat Islam itu sudah final ya. Jadi maqasid syariah yang sudah sama-sama pernah kita pelajari ada melindungi 5 hal ya. Yang pertama melindungi agama, yang kedua melindungi nyawa, yang ketiga melindungi akal, yang keempat melindungi keturunan, yang kelima melindungi harta atau ekonomi. Jadi lima-limanya ini wajib diberikan perlindungan. Tapi kalau orang Islam dihadapkan pada dua hal yang sangat dilematis, antara agama dengan nyawa, maka tetap akan mengikuti prioritasnya. Ya, nyawanya bisa dikorbankan demi agamanya, gitu ya. Ya, makanya kalau kita kembali pada perang-perang di masa Rasulullah, di antara sahabat mereka berkorban dengan harta dan nyawanya untuk membela din, membela agamanya ya. Ya. Kalau antara agama dengan akal, antara nyawa dengan akal, berarti nyawanya diprioritaskan. Dan sehingga seorang tidak gegabah dalam mengambil keputusan ya. Oleh karena ketika mereka dihadapkan pada hal yang dilematis seperti itu, mesti tetap akan memprioritaskan dari urutan-urutannya ya hadirin. Ya, jadi kalau misalkan kita mendapati sebuah realita ya, ada seorang kena stroke ya, kemudian hasil CT scan-nya ternyata wah, sudah hancur-hancuran ya. Kata dokter, ini kalau sembuh nanti hanya akan bisa beraktivitas di atas ranjang, makannya segala macam di atas ranjang. Nah, keluarganya ditawarkan kemudian apakah mau dieutanasi ya, disuntik mati, tidak ya. Jadi nyawa tetap akan diselamatkan apapun yang terjadi gitu ya. Nah, itu adalah pilihan yang tidak hanya logis Bapak Ibu rahimakumullah, tapi sesuai dengan syariat, diselamatkan nyawanya meskipun ternyata dia sudah tidak seperti biasanya lagi. Jadi semoga itu nanti bisa menjadi kebaikan bagi keluarganya gitu ya.
antara nyawa dengan keturunan, nah otomatis nyawa akan diprioritaskan ya, karena tadi nyawa yang kedua, keturunan yang keempat ya. Nah, seorang ibu melahirkan kata dokter, ini bisa diselamatkan salah satunya, nyawa ibunya atau keturunannya. Ya, maka mau tidak mau urutannya berarti mengikuti aturan hadirinnya. Nyawa ibunya diselamatkan meskipun keturunannya terkorbankan di situ ya. Jadi ini tidak hanya logis tapi sesuai dengan syariat. Apalagi jikalau kita kaitkan dengan antara nyawa dengan harta, nyawa dengan ekonomi gitu. Ada orang yang sedang dibantai dan yang telah dibantai sudah banyak sekali. Gitu ya. Nyawa-nyawa sudah begitu banyak yang melayang. Kalau ternyata ada orang yang bicara, bagaimana nanti kalau boykot itu dampaknya pada keluarga kami? Bagaimana nanti kalau kami tidak bisa minum, kami tidak bisa makan, hadirin? Nah, dia bicara belum terjadi dan di saat itu dia masih bisa minum, bisa makan. Tapi nyawa-nyawa ini sudah pada melayang. Jadi artinya kalau kita bicara makosa syariah menghadapi realitas seperti itu, tidak bisa kemudian orang bicara terkait dengan ekonomi, dengan harta. Karena yang ini sudah terjadi. Jadi mau tidak mau nyawa-nyawa ini mesti diselamatkan. Ya, nah kalau dengan cara pemboikotan itu agar pohon-pohon mereka tidak berbuah. Nah itu tentunya adalah cara yang luar biasa di situ dalam rangka untuk menghentikan kebiadaban itu. Karena dari waktu ke waktu tetap dilakukan ya. Jadi meskipun PBB sudah membagi pada mereka wilayah yang begitu luas, yang tersisa tinggal tepi barat dan Gaza, tapi nampaknya mereka masih greget ingin mendapatkan yang lain gitu ya. Dan buktinya adalah seperti yang sama-sama kita saksikan. Jadi kalau Gaza bukan wilayahnya, kenapa diduduki? Nah, hadirin, nah itu yang kemudian menjadi perbandingannya. Jadi antara nyawa dengan harta. Jadi sehingga insya Allah kajian itu sudah sangat dalam. Jadi harapannya masyarakat mereka itu mestinya berterima kasih dengan fatwa itu, gitu ya. Bukan malah ada yang kontra dengan mengatakan apakah nanti MUI yang akan ngasih makan ketika misalkan terjadi ini dan itu atau misalkan kami di PHK dan seterusnya. Ya, jadi silakan mereka berpikir logis ya dan mereka punya cara bagaimanakah caranya untuk bisa mengatasi masalah yang sedang terjadi. Kenapa? Karena dihadapkan pada nyawa-nyawa yang melayang itu dan tidak mungkin akan dibiarkan begitu saja. Nah, hadirin, ini menjadi hal yang tentunya akan jadi konsentrasi kita kaum muslimin ya. Tadi karena ibadah kita bukan hanya yang mahdoh saja, tapi yang udah mahdoh juga kita akan sama-sama laksanakan ya. Jadi kaum muslimin ketika mereka bersaudara itu, maka yang namanya saudara itu akan turut merasakan ya. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid ya. Muslim yang satu dengan muslim yang lain bagaikan satu batang tubuh. Idza shtaka minhu udhun, jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, tada'a sairul jasadi bisari wal huma, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dan juga tidak bisa tidur, akan merasakan demam dan seterusnya. Ya, nah kalau ada muslim yang mereka tidak merasakan apa-apa, itu berbahaya sekali. Jadi ini kita bisa mengukur hadirin bahwasanya kita cinta dengan saudara kita. Itu ketika saudara kita sedih, kita ikut merasa sedih, berarti kita adalah saudaranya. Tapi kalau saudara kita sedih dan kita bergembira, kita malah bahagia, itu berbahaya. Nah, kalau saudara kita sedang bahagia, kita turut bahagia, itu adalah menunjukkan kita adalah orang yang beriman ya, sebagai saudaranya. Tapi kalau saudara kita berbahagia dan kita malah sedih karena kebahagiaannya, nah itu mesti harus hati-hati. Nah, berarti dia bukan bagian dari tubuh itu. Ya, nah hadirin. Ini jikalau ada yang kemudian kontra terhadap fatwa itu dan kemudian menganggap bahwasanya ini Palestina itu kan memang milik mereka. Ada di Al-Maidah ayat 21 katanya gitu ya. Bahwasanya di ayat 21 Al-Maidah ada al-ardul muqaddasah, bumi yang disucikan yang alladzi kataballahu lakum, yang Allah tetapkan buat mereka. Nah, hadirin, memahami Al-Qur'an tidak bisa parsial. Ya. Ayat 21 bukan satu-satunya ayat yang menjelaskan terkait dengan itu. Jadi memang Allah pernah kataballahu lakum menjanjikan itu pada mereka. Tapi kita ingat bahwasanya ada ayat-ayat selanjutnya yang memberikan penjelasan terkait dengan
hasil akhir dari apa yang Allah tetapkan itu jadi atau tidak, jadi milik mereka atau tidak, kan begitu ya. Ya, nah di ujung ayat yang ke-21 ini Allah menyatakan bahwasannya uh, la tartadu ala adbarikum fatanqalibu khosirin ya. Nah, kalian jangan berbalik ke belakang kalian karena kalian akan mendapatkan kerugian. Artinya jikalau mereka tidak melaksanakan tugas mulia untuk mendapatkan tanah itu di saat itu, maka mereka akan rugi dan gagal mendapatkan tanah itu gitu ya. Nah, apa tugas mereka dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan di ayat 22-nya bahwasanya tugas mereka adalah melakukan peperangan melawan orang-orang yang ada di wilayah itu di saat itu. Ya. Nah, tapi ternyata mereka mengatakan, wahai Musa, di sana ada kaum menjambarin, ada kaum-kaum yang sangat kuat, kami tidak mungkin melawan mereka. Nah, di ayat selanjutnya, ayat 23, Nabi Harun dan Nabi Musa menyatakan bahwasanya, jikalau kalian masuk saja akan dijamin menang. Masuk saja dijamin menang. Nah, kalau mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, tentu akan mentaati ya. Ya masuk saja, orang dijamin menang. Tapi apa yang terjadi pada ayat 24 ternyata mereka bahkan melecehkan Allah dan Rasulnya. Kata mereka, kalau begitu idhab anta wa rabbuka, pergilah kamu berdua bersama Tuhanmu. Faqatilah, perlalah kamu berdua bersama Tuhanmu melawan mereka. Inna hahuna qaidun, kami akan duduk di sini saja menunggu. Ya, nah ini menyakitkan Nabi Musa gitu ya. Perkataan mereka sangat menyakitkan. Ya. Sehingga apa yang terjadi di ayat 25-nya Nabi Musa berdoa pada Allah. Rabbi inilah amliku illa nafsi wa akhi, wahai Tuhanku, aku tidak punya siapapun lagi kecuali diriku dan saudaraku. Jadi mereka sudah tidak bisa diandalkan. Maka kata Nabi Musa dalam doanya, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, ya Allah pisahkanlah antara kami dan orang-orang fasik itu. Ya, jadi mereka batal hadirin mendapatkan tanah yang dijanjikan itu ya. Ya, ya. Bahkan Nabi Musa mendoakannya agar terpisah dari mereka. Ya, mereka terusir dan yatihuna fil ardi, mereka berkeliaran di muka bumi. Ya, Allah mengharamkan muharramatun alim arba'ina sana 40 tahun. Nah, mengharamkan di sini diharamkan untuk menginjak wilayah itu. Tapi hadirin di awal sudah jelas bahwa mereka batal mendapatkannya. Ya, ya, jadi haramnya 40 tahun itu hanya haram untuk menginjakkan kakinya di sana, entah itu dengan ziarah, dengan berkunjung gitu ya. Ya, nah setelah itu mereka bisa diperbolehkan, tapi kan mereka bukan pemiliknya. Di sana sudah ada pemilik-pemilik yang lainnya ya. Ya. Nah, hadirin, itu yang kemudian tentu akan kita sama-sama pahami bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa dipahami secara parsial, karena kalau dipahami secara parsial nanti akan jadi salah dalam pemahaman itu. Nah, dan Allah sangat mengecam ketika ada orang-orang yang mereka beriman dengan sebagian dan ingkar pada sebagian yang lainnya. Ya, Allah mengecam pada Al-Baqarah ayat 85 bahwasanya afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu sekalian beriman pada sebagian Alkitab sementara kalian ingkar pada sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, kata Allah, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal yang demikian itu illa khizyun fil hayati dunya, kecuali mereka mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati radduna ila asyadil adzab, dan di hari kiamat nanti mereka akan dilemparkan ke sekeras-keras siksa. Ya, nah ini ancaman yang berat tentunya bagi orang-orang yang mereka parsial dalam memahami, sehingga mereka parsial juga dalam melaksanakan. Jadi mestinya kaum muslimin mereka memahami secara kafah dan mereka bisa melaksanakan secara kafah ya. Ya, nah hadirin, ini adalah momen baik bagi kita semuanya untuk bisa mengevaluasi diri kita ya, apakah kita termasuk yang disebut oleh Rasulullah sebagai saudara itu ya, karena seorang yang punya rasa yang sama maka mereka adalah saudaranya, dan itu adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman ya. Jadi orang yang beriman itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ya, nah seperti apa tadi cinta itu, orang akan bisa mengevaluasi. Kalau saudaranya sedih, dia akan sedih juga, berarti dia mencintai saudaranya. Nah, kalau saudaranya bahagia, dia turut bahagia, berarti itu adalah saudara. Ya, dan semoga itu bisa mengingatkan kita semuanya bahwasanya
ketika himbauannya kita tidak hanya doa dan donasi, tapi kita juga bisa melanjutkan dengan aksi itu. Ini sungguh menjadi hal yang luar biasa tentunya dalam menegakkan keadilan dan juga dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa-nyawa di sana ya. Nah, hadirin rahimakumullah ya, nanti yang lebih memprihatinkan adalah ketika seperti apa yang Allah sampaikan bahwasanya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari seperti itu Allah bisa palkirikan di antara manusia. Ya, jadi orang-orang yang mereka tidak punya kepedulian, nanti kalau giliran mereka yang mendapatkan itu pasti akan makin sengsara perasaannya, pasti akan seperti itu ya. Ya, kita mungkin masih ingat beberapa waktu sebelumnya, sebelum kejadian ini, uh, apa ya, pas pas oh ya, yang batalnya FIFA ya, ya itu apa yang dikatakan oleh Israel ketika itu, Indonesia jangan macam-macam, nanti akan bisa aku buat seperti Palestina. Nah, itu sebuah ancaman juga di situ ya. Ya, jadi artinya ya bagaimanakah kaum muslimin mereka menjaga kekompakannya, dan ini adalah dalam rangka tadi kemanusiaan ya. Ya karena ketika kita bicara terkait dengan pembantaian, maka di situ ya kita bicara terkait dengan kemanusiaan. Jadi yang terpanggil mestinya tidak hanya kaum muslimin, tapi seluruh manusia mereka mestinya terpanggil. Nah, karena untuk bisa membandingkan dan mengetahui itu kebiadaban atau tidak, itu tidak perlu menjadi seorang muslim ya, menjadi manusia saja sudah bisa mengetahui kalau di situ benar-benar terjadi kebiadaban yang luar biasa. Ya, dan hadirin kita juga tentunya tetap akan saling mengingatkan bahwasanya di saat seorang berusaha untuk semaksimal mungkin menghindarkan diri dari produk-produk itu agar pohon-pohon mereka tidak berbuah, maka jangan sampai kemudian seorang juga lupa ya. Kita ambil contoh, uh, ada aksi munasarah bela Palestina gitu ya. Tapi yang datang apakah lupa dengan tujuannya gitu ya. Nah, karena pemandangannya ternyata tampak tidak nyaman ya. Kenapa? Yang jual-jual air di situ, air yang dijual ternyata mereknya kalau tidak A, B, ya C, itu yang mestinya sudah difatwakan itu termasuk yang diboikot ya. Yang beli juga ternyata sama gitu ya, mau juga beli. Yang jual itu yang dijual. Kalau ditanya katanya ngabisin stok, kemarin ngabisin stok, hari ini masih ngabisin stok terus gitu ya. Dan selalu yang ada adalah itu dan itu dan itu gitu ya. Ya, nah itu tentunya mengingatkan kita semuanya bahwasanya ini adalah misi yang luar biasa dalam menegakkan keadilan dalam kehidupan ini, dan ini tentunya tidak hanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi gitu ya, tapi juga melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 ya. Ya, karena undang-undang kita jelas dan tegas terkait dengan penjajahan di atas bumi ini yang harus dihapuskan gitu ya, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, mestinya kalau ini diimplementasikan hadirin, kalau ada produk-produk atau perusahaan-perusahaan yang membela penjajah mestinya mendapatkan sanksi kalau kita kembali pada undang-undang itu ya, jika diimplementasikan. Tapi ternyata faktanya tidak begitu. Ya, nah, jadi ini fatwa ini adalah kesempatan buat kita semuanya untuk tadi melaksanakan dakwah bil hal gitu ya. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahannya, dan ketika kita sudah menghindarkan diri dari produk-produk itu, antara suami dan istri sudah kompak ya, dalam keluarga sudah kompak, maka semoga menjadi keberkahan bagi mereka gitu ya. Ya, jadi ketika berpindah produk, insya Allah yang minum masih bisa minum, ya. Yang makan masih bisa makan. Ya. Oh, yang menggunakan produk-produk yang lainnya, insya Allah juga mereka masih bisa. Jadi hanya berpindah, beralih saja. Dan ini tentu tadi untuk kebaikan semuanya dan untuk kebaikan kehidupan umat manusia ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, yang kita bahas terkait dengan pohon di hari ini sebagai mukaddimah, dan silakan jika ada yang ingin interaktif seputar topik atau ingin berbagi informasi terbaru dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Manado pada Amun ini bagaimana kita menyikapi hal saya minta informasi juga dari Bapak Sekjen ini barangkali di Asia atau di sekitar kita ada informasi tersebut, tolong informasikan ke saya. Langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kejadian ini tampak sekali ya. Jadi artinya Yahudi sudah kepanasan, sudah mulai kepanasan ya. Ya, yang jelas kaum muslimin tadi dalam melaksanakan fatwa ini tetap tadi patuh gitu ya. Jadi artinya tidak hanya slogan ya, tapi ya benar-benar melaksanakan amanah dari fatwa itu. Ya, jadi kalau terkait dengan aksi-aksi yang kemudian ditentang dan kemudian dibikin ricuh seperti itu, ya, ya tadi dengan smooth ya. Jadi artinya kita semuanya ya berusaha bagaimanakah kita bisa meninggalkan produk-produk itu. Ya, ya meskipun tidak ada aksi-aksi tertentu ya dengan mendatangkan banyak massa, tapi ketika umat Islam mereka sudah serempak dalam meninggalkan produk-produk itu, nah itu memang akan sangat berdampak hadirin. Ya, jadi kalau ada kejadian seperti Manado itu sudah tampak sekali bahwasanya ada pihak-pihak yang tadi merasa panas dengan fatwa itu ya. Ya, yang jelas kita tentunya akan sama-sama berpikir bahwasanya ya mereka tidak berpikir terkait dengan kemanusiaan ya. Ada orang-orang yang dibantai seperti itu tapi tidak punya rasa gitu ya. Ya, nah sebetulnya apa ada dalam benak mereka? Nah, ini tentu tadi kembali pada pemahaman setiap orang ya. Makanya muslim mereka tidak boleh parsial dalam memahami ayat Al-Quran dan mereka mesti kafah dalam memahaminya sehingga bisa melaksanakan secara kafah juga. Ya, ya jadi insya Allah kalau kaum muslimin secara pribadi mereka meninggalkan insya Allah aman-aman saja ya. Ya tidak ada masalah. Ya, jadi masalah-masalah itu mungkin tadi ketika ada aksi-aksi besar ya. Ya dan mungkin karena itu wilayah muslim boleh jadi saya belum tahu persis apakah muslim di minoritas atau tidak gitu ya. Tapi kalau wilayahnya sudah tampak sekali gitu ya. Ya, ya dan ini kaum muslimin juga tetap berhati-hati dan waspada. Ya, kalau ada munasarah-munasarah seperti itu, maka mereka mesti menyatukan barisan gitu ya. Jangan sampai ditunggangi ya karena kalau sudah ditunggangi ya tujuan utamanya sudah hilang dan nanti malah akan menjadikan fatwa itu jadi kontradiksi gitu ya. Ya. Nah itu insya Allah ya. Jadi bagaimanakah kita kaum muslimin tadi bisa sami'na wa ta'na. Jadi semoga ini menjadi ibadah terbaik buat kita semuanya selain dari ibadah-ibadah makhluk kita. Ya itu insya Allah. Ya, yang di luar ada dipersilakan. Ya, segala macam kebutuhan sudah terlihat Bu ya. Ya, ini yang produknya yang pro penjajah, yang tidak sudah bisa terlihat di situ ya. Nah, kalau terkait dengan tadi alat-alat bersih atau alat-alat yang lainnya, insya Allah bisa dikenali di situ ya. Ya. Ya, jadi semoga ketika ibu-ibu sedang cuci piring gitu ya, atau sedang melaksanakan aktivitas yang lainnya, ya tadi sambil mengingat ya ini tidak hanya beribadah untuk keluarga, tapi juga beribadah untuk kemanusiaan ya, dengan meninggalkan produk-produk yang perlu penjajahan. Ya. Ya, jadi kalau setiap kita beraktivitas dan kita mengingat akan apa yang sedang kita kerjakan, maka insya Allah tadi akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Ya, apalagi selalu kita ikuti dengan doa seperti doanya Nabi Ibrahim ya. Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Ya, ya Allah terimalah dari apa yang kami lakukan ya. Nah, itu menjadi hal yang luar biasa tentunya. Jadi kita semakin dekat pada Allah dengan kejadian ini, jadi kita bisa
beribadah lebih di sana, kita bisa memaksimalkan itu, dan kita menjadi orang-orang yang makin dekat dengan Allah gitu ya. Jadi karena setiap kita tadi mau minum, kita tidak hanya baca bismillah, tapi kita ingat bahwasanya kita sudah meninggalkan produk-produk yang mendukung penjajah gitu ya. Nah, kita mau makan, kita mau menggunakan apa dan yang lain-lainnya, kita juga teringat akan itu. Jadi sehingga insya Allah menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Ya. Jadi semoga makin menyehatkan produk-produk baru yang kita pakai gitu ya, makin menyehatkan kita semuanya dan makin memberikan keberkahan tadi, memberikan kebaikan pada keluarga dan umat. Gitu insya Allah. Ya, ada lagi? Ya silakan. Mungkin dan sekarang Indonesia yang dari sampaikan beberapa waktu lalu juga menjadi maikon gitu ya, PAM gitu. Nah, saya yakin bahwa di kalangan non muslim nantinya di luar Islam itu mereka juga ada informasi-informasi yang menyudutkan Palestina gitu ya. Kita ada provokatif dan segala macam. Mungkin bagaimana sikap seorang muslim kalau memang ada obrolan atau indikasi-indikasi bahwa mereka itu memang tidak pro terhadap Palestina, tapi dari sisi manusia. Dan seorang muslim itu harus seperti apa? Kalau kita nggak mau, karena kan kita juga pengennya marah gitu ya. Kita pengennya marah, tapi dari kemanusiaan aja mereka nggak merasa seperti itu. Dan saya juga merasa di kantor ada seperti itu. Oh betul gitu. Ya. Ya, kita ingat bahwa Palestina ini bukan isu keislaman lagi ya, tapi isunya sudah isu kemanusiaan. Ya, kalau kita semuanya melihat, misalkan di antara tentara-tentara yang ada, itu mereka ikat kepalanya sudah beda-beda ya. Ya, bisa diperhatikan ada ikat kepala hijau, gitu ya. Ada ikat kepala hitam, ada ikat kepala kuning, ada ikat kepala merah, gitu ya. Ya, jadi artinya ini tidak hanya dicerminkan, tidak mencerminkan kaum muslimin saja, tapi semuanya mereka bahasanya teriak di situ ya. Yang Nasrani mereka juga teriak, yang lainnya juga teriak, dan ternyata tidak hanya Nasrani saja. Kalau kita bicara terkait yang pakai ikat merah, gitu ya. Ikat merah ini kan ada apa? Ada paham Leninnya di situ ya. Ya, ya. Jadi artinya memang bicara isunya sudah isu kemanusiaan. Ya, jadi yang warnanya hijau dan hitam ya memang cenderung yang Islam gitu ya. Nah, kalau yang warnanya merah kan tidak di situ. Jadi artinya memang itu sudah menunjukkan ini kemanusiaan. Ya, yang dihancurkan pun juga tidak hanya aset-aset milik Muslim ya, milik Nasrani pun juga dihancurkan gitu ya. Ya, jadi artinya mereka mesti membaca dan membaca. Ya, jadi berarti mereka kurang referensi gitu ya. Nah, ketika mereka tidak memahami terkait dengan apa yang terjadi. Ya, atau boleh jadi mereka ada sentimen keagamaan ketika ada fatwa yang muncul di situ. Ya, itu bisa terjadi. Ya, yang jelas ini adalah isu kemanusiaan dan bukan sekedar isu agama. Ya, nah memang dari warna-warna itu, dari hijau, hitam, kuning dan merah. Nah, itu yang paling disasar oleh Yahudi adalah yang warna apa kira-kira, Pak? Ya, hijau. Yang paling disasar yang hijau. Ya. Jadi itu nampaknya seperti yang pernah kita dengar dari apa yang pernah dijelaskan Syekh Qurtubi ya. Jadi begini, di Qatar itu ya ketika Syekh Qurtubi masih ada ya, di Qatar itu ada masjid Syekh Qurtubi yang biasanya ngantor di situ, di sampingnya ada kedubes Amerika. Kajian di masjid itu terkait dengan hadis yang menjelaskan tentang pohon warqat ya. Jadi ia muslimu hahunal yahudi muslim, disinilah orang Yahudi, uktuluhu bunuhlah dia. Jadi nanti orang-orang Yahudi mereka akan berkumpul di suatu tempat, kemudian menjadi bulan-bulanan kaum muslimin gitu ya.
Ya, dan sampai semua pohon dan bangunan akan bicara dan menjelaskan di manakah orang Yahudi. Makanya uktulhu, bunuhlah dia, ila syajaratil gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaratil yahud, karena itu termasuk di antara pohon Yahudi. Nah, kata Binyamin, aku percaya dengan hadis itu, tapi muslimnya yang tidak seperti kamu, gitu ya. Artinya ada muslim yang nanti yang ditakuti oleh mereka, gitu ya. Nah, tampaknya yang ditakuti ini yang tadi yang ikatnya hijau ya. Karena ikatnya hijau ini yang bangun terowongan-terowongan yang nanti rencananya dari sampai tahun 27, nah itu bisa menyelesaikan permasalahan itu, gitu ya. Dan ini yang selama ini ditakuti oleh Yahudi. Jadi yang disasar dari warna-warna tadi, yang paling disasar itu yang warna hijau. Ya. Nah, sampai mencarinya ke rumah sakit ya. Rumah sakit disasar, alasannya di situ ada pintu terowongan dari ikat hijau, gitu ya. Tapi ternyata tidak juga. Jadi artinya yang mereka katanya canggih tidak bisa mendeteksi juga ya. Ya. Nah, ini yang tentunya menjadi tugas kita semua, bahwasannya kalau mereka punya rencana sampai tahun 27 dengan terowongan-terowongan yang sudah dibuat, ya, maka kaum muslimin yang lainnya atau manusia-manusia yang lainnya di wilayah-wilayah yang lainnya, ya, tadi mereka mesti menghentikan aksi kebiadaban itu dengan cara tadi, jangan menjadikan buah-buah mereka pohon-pohon mereka berbuah lagi. Ya, tadi dengan melaksanakan fatwa majelis ulama dengan sebaik-baiknya. Ya, itu insya Allah. Jadi ini adalah isu kemanusiaan, tidak hanya isu keislaman ya. Dan Palestina ini memang sudah lama sekali menjadi isu kemanusiaan. Ya, dan tadi tanda-tanda itu nanti tentunya juga bisa dipahamkan ya, agar mereka sama-sama paham. Ya, yang disasar ada gereja juga kan yang disasar, gitu ya. Ada juga rumah sakit milik Nasrani juga yang disasar, dan itu tentunya informasi yang disampaikan pada mereka, karena belum boleh jadi mereka belum mendapati terkadang informasi itu. Jadi kalau ada sentimen keagamaan berarti mereka belum mengerti, karena ini adalah isu kemanusiaan ya. Ya, jadi harapannya sama-sama bisa memahami ya, itu insya Allah. Ya, jadi kita tidak boleh khawatir ketika bicara terkait isu kemanusiaan itu ya. Boleh jadi tadi mereka tidak begitu banyak mendapatkan refleksi terkait dengan itu, sehingga itu mesti kita sampaikan pada mereka. Ya, itu insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi semoga fatwa ini memberikan keberkahan ya. Jadi kalau berkah bagi mereka juga, insya Allah menjadi berkah bagi kita semuanya. Allahumma amin. Barakallahu walakum. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.